Perkenalkan, saya Muhammad Badrul Muntaha dari kelas nomor 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal penugasan praktikum pengkajian STOT materi korelasi dan regresi. Nah, berikut merupakan hasil yang menunjukkan dari pengukuran suhu dan VOD di Sungai Berantas. Dalam perhitungan korelasi, hal pertama yang harus dilakukan yaitu membuat permisalan. Suhu kita permisalkan X dan VOD kita permisalkan Y. Setelah membuat permisalan, kita melakukan atau membuat scatter plot, yaitu data suhu dan VOD kita plot terlebih dahulu, kemudian pilih insert dan pilih scatter. Dan jangan lupa berikan judul. Pemberian judul jangan sampai kebalik ya. Setelah membuat scatter plot, kemudian kita menentukan nilai X kali Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Setelah hasilnya didapatkan, kemudian kita melakukan perhitungan korelasi. Rxy sama dengan sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar buka tutup kurung N sigma N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dibandingkan 2 dikali buka tutup kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dibandingkan 2. Nah, angka-angka yang sudah didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam rumus sesuai rumusnya dan didapatkan hasil Rxy sama dengan 0,78. Setelah mendapatkan hasil Rxy, kemudian kita melakukan uji hipotesis. Langkah pertama yaitu menentukan pernyataan hipotesis H0 dan H1. H0 di sini tidak ada hubungan antara suhu dan VOD, dan H1 ada hubungan antara suhu dan VOD. Setelah itu menentukan ukuran sampel dan tingkat kesalahan. N di sini jumlah datanya yaitu 10 dan alfanya yaitu 0,05. Uji hipotesis ini menggunakan distribusi sampling T. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan titik kritis. dP sama dengan N dikurangi 2. N di sini jumlah data yaitu 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Selanjutnya menentukan T tabel. Rumus dari T tabel di sini yaitu alfa dibagi 2 titik koma dB. Alfanya yaitu 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Titik koma dB-nya 8. Nah, dalam menentukan T tabel, maka kita memerlukan tabel T. Nah, tadi kan rumus dari T tabel yaitu alfa dibagi 2 titik koma dB. Alfanya tadi 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025 dan dB-nya 8 sehingga didapatkan 2 gas. Sehingga didapatkan hasil 2,306 atau bisa dibulatkan 2 angka di belakang koma menjadi 2,31. Setelah menentukan titik kritis, selanjutnya yaitu menentukan daerah penolakan atau penerimaan H0. Kemudian melakukan perhitungan statistik uji. Dalam perhitungan statistik uji, nilai Rxy yang diperoleh dari perhitungan korelasi tadi dimasukkan ke dalam perhitungan statistik uji untuk dimasukkan dalam rumus T hitung. Rumus T hitung di sini yaitu Rxy akar N
min 2 per akar 1 dikurangi RX kuadrat. Nah, angka-angka sudah didapatkan dari perhitungan korelasi, dimasukkan ke dalam rumus T hitung, dan didapatkan hasil 3,56. Langkah terakhir yaitu menentukan keputusan dan kesimpulan. Nilai 3,56 lebih besar dari 2,31. Atau bisa diambil keputusan T hitung lebih besar dari 3,56 sehingga nilai dari 3,5 ini masuk pada daerah tolahan 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara suhu dan VOD. Nah, untuk yang kedua yaitu perhitungan korelasi. Dalam perhitungan korelasi sama seperti pada perhitungan regresi itu sama seperti perhitungan korelasi. Nah, sebelum melakukan perhitungan regresi, langkah pertama yaitu membuat permisalan seperti halnya pada perhitungan korelasi. Len suhu di sini kita permisalkan X dan len VOD kita permisalkan Y. Setelah membuat permisalan, kita membuat scatter plot. Nah, di sini scatter plot sama caranya seperti saat perhitungan korelasi. Dan setelah membuat scatter plot, kemudian kita menentukan nilai X kali Y dan X kuadrat. Nah, setelah dapatkan hasilnya, kemudian kita menentukan nilai B dan A. Rumus dari B sendiri yaitu sebagai berikut. Nah, tinggal kalian masukkan angka-angkanya ke dalam rumusnya dan didapatkan nilai B 7. Dan A-nya sendiri rumusnya sebagai berikut. Dan kalian tinggal masukkan angka-angkanya dan didapatkan nilai A min 21,49. Setelah mendapatkan nilai dari B dan A-nya, kemudian kita dapat memasukkan dalam model estimasi. Model estimasi di sini yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana A di sini nilainya min 21,49 plus B, B-nya 7 dan X. Jadi min 21,49 plus 7X. Setelah didapatkan model estimasi, kemudian kita melakukan perhitungan determinasi. Nah, dalam perhitungan determinasi, kita lakukan dari model estimasi tersebut kita masukkan dalam tabel di sini, yaitu sama dengan min 21,49 ditambah 7 dikali X. Nah, kita dapatkan sebagai berikut. Setelah itu, kita menentukan nilai Y rata-rata. Dan nilai Y rata-rata di sini yaitu sigma Y dibagi dengan N. Nah, sigma Y di sini yaitu jumlahnya 21,72 dibagi 10 dan didapatkan hasil 2,172. Setelah mendapatkan nilai Y rata-rata, maka kita dapat menentukan nilai Y determinasi tersebut dikurangi Y rata-rata. Dikurangi Y rata-rata. Kemudian kita kunci dulu dengan Fn F4. Nah, didapatkan hasil 0,07, kita tarik ke bawah.
Nah, selanjutnya kita menggunakan tabel berikutnya. Yang kedua. Setelah itu kita jumlahkan satu-satu. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu sebagai berikut. Setelah itu kita menghitung R kuadrat dengan rumus sebagai berikut. Tinggal kalian masukkan angka-angkanya saja dan didapatkan nilainya 0,73. Setelah melakukan perhitungan determinasi, kemudian kita melakukan uji hipotesis. Itu yang pertama yang dilakukan uji hipotesis yaitu uji F. Nah, langkah pertama yaitu sama seperti melakukan uji hipotesis korelasi, yaitu menentukan pernyataan hipotesis. H0, perubahan suhu tidak mempengaruhi kelimpahan BOD, dan H1-nya perubahan suhu mempengaruhi kelimpahan BOD. Selanjutnya menentukan ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Di sini N-nya atau jumlah datanya 10 dan alfanya 0,05. Dalam uji hipotesis ini, distribusi sampling yang digunakan yaitu distribusi sampling F. Kemudian menentukan titik kritis. Di sini P-nya sama dengan 1, dB1 sama dengan P, itu sama dengan 1, dB2-nya yaitu N dikurangi P dikurangi 1. N-nya di sini tadi jumlah datanya 10, dikurangi 1, P-nya 1, dan dikurangi 1, dan hasilnya 8. Kemudian menentukan F tabel. Dari F tabel di sini yaitu alfa, titik koma dB1, titik koma, rumus dari F tabel di sini yaitu F alfa titik koma dB1, koma dB2, yaitu alfanya sendiri 0,05, dB1-nya 1, dan dB2-nya 8. Dalam menentukan F tabel sini kita memerlukan distribusi F dengan nilai alfanya 0,05. Jadi tadi dB1-nya 1 dan dB2-nya 8 dengan tingkat kesalahannya 0,5. Jadi dapat dihasilkan 5,32. Seperti gambar di sini. Hasilnya 5,32. Setelah menentukan titik kritis, selanjutnya itu menentukan penolakan atau penerimaan H0. Selanjutnya, perhitungan statistik uji. Nah, dalam perhitungan statistik uji, di sini terdapat 3, yaitu JKR, JKT, dan JKG. Di mana JKR di sini kita dapatkan yaitu 0,24. JKT-nya 0,33 dan JKG-nya 0,09, di mana JKR ini didapatkan dari perhitungan determinasi tadi. JKT-nya juga sama, didapatkan dari perhitungan determinasi tadi, dan JKG.
Jika G di sini yaitu JKT dikurangi JKR. Jadi 0,33 dikurangi 0,24 yaitu 0,09. Setelah itu membuat tabel ANOVA. Coba membuat tabel ANOVA, yaitu adalah sumber keragamannya ada DB jika KT F hitung dan F tabel. Di sini dari nilai regresi DB-nya 1, galatnya 8, jadi totalnya 9. Untuk jikanya regresi 0,24, galatnya 0,09, totalnya 0,33. Untuk KT-nya 0,24, untuk regresi dan galatnya 0,01. Terus nilai dari F hitungnya 21,33 dan F tabelnya tadi 5,32. Nilai F hitung ini didapatkan dari KT, KT regresi dibagi dengan KT galat, KTG. Nah, setelah itu langkah yang terakhir yaitu menentukan keputusan dan kesimpulan. Nilai 21,33 lebih besar dari 5,32 sehingga 21,33 tolak H0 atau berada pada daerah tolak H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah cukup ada bukti menunjukkan bahwa kandungan suhu mempengaruhi kelimpahan BOD. Dan yang terakhir yaitu uji T. Sama seperti halnya seperti uji hipotesis korelasi, langkah pertama yaitu menentukan pernyataan hipotesis. Nah, H0-nya sini sama, perubahan suhu tidak mengenai kelimpahan BOD. H1-nya perubahan suhu mempengaruhi kelimpahan BOD. Misalnya menentukan ukuran sampel dan tingkat kesalahan. N di sini sama, jumlah datanya 10 dan tingkat kesalahannya atau alfanya 0,05. Uji hipotesis ini menggunakan distribusi sampling T. Selanjutnya menentukan titik kritis. Nah, dalam menentukan titik kritis ini dalam rumusnya DB sama dengan N dikurangi 2. N-nya di sini tadi 10 dikurangi 2 yaitu 8 dan jalannya menentukan T tabel. T tabel di sini sama seperti dalam uji hipotesis korelasi yaitu didapatkan 2,31. Setelah itu menentukan daerah penolakan atau penerimaan H0. Setelah menentukan daerah penolakan dan penerimaan H0, langkah selanjutnya yaitu perhitungan statistik uji. Nah, dalam perhitungan statistik uji hipotesis regresi uji T, nah di sini yaitu menggunakan B. B di sini tadi didapatkan dari perhitungan regresi yaitu 7 dan KTG ini tadi didapatkan dari uji hipotesis regresi uji F. KTG-nya 0,01. Selanjutnya kita melakukan perhitungan S dengan rumus sebagai berikut. Tinggal kalian masukkan angka-angkanya dan didapatkan hasil 0,004. Selanjutnya kita menentukan nilai SEB yaitu dengan rumus sebagai berikut. Tinggal kalian masukkan angka-angkanya dan didapatkan hasil 1,58. Dan yang terakhir melakukan perhitungan T hitung. Rumus dari T hitung di sini yaitu B per SEB, di mana B-nya tadi didapatkan dari perhitungan regresi yaitu 7 dan SEB-nya 1,58. Dan hasilnya 4,43. Setelah didapatkan T hitung, langkah terakhir yaitu menentukan keputusan dan kesimpulan.
Nah, nilai dari T hitung tadi 4,43 lebih besar dari 2,31. Sehingga nilai 4,43 ini lebih besar dari 2,31 termasuk tolak H0, atau nilai dari 4,43 ini masuk dalam daerah tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah ada cukup bukti dalam menunjukkan bahwa perubahan suhu mempengaruhi kelimpahan BOD. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.